Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemuda labil sekian. Belum. Kebiasaan. Kebiasaan Pak memang. Cari perhatian acting. Memang gitu orang. Maaf. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Kembali lagi bersama saya Exros. Di sebelah kanan saya ada Pak Ustadz Najmi. Di sebelah kanan saya ada host magang Faher. Freak namanya. Ya lanjut aja. Faher. Jadi teman-teman, kita di sini mau ngebahas soal yang lagi rame, Pak Ustadz. Nisa Sabian, I love you so much. Nisa Sabian, tetap semangat. Lagi ramai, jadi kayaknya asik kalau kita bahas gitu. Pertanyaan langsung atau Mungkin kita sajiin kali ya. Ada salah satu pemuda labil yang bertanya karena lagi ramai di media sosial. Dia bertanya ke kita, tim pemuda labil. Nah, pertanyaannya itu kayak gini, Pak Ustadz. Kita sajiin aja kayak. Aldi Taher kerap menjadi pembicaraan warganet tentang konten ibadahnya di Instagram. Kali ini Aldi merekam dan mengunggah video saat dirinya sholat berjamaah bersama istrinya. Saat salat, Aldi Taher malah memegang Al-Quran untuk membaca surat yang belum dihafalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru. Lantas, apakah boleh dalam sholat memegang Al-Quran? Dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Nah, itu dia Pak Ustadz. Mungkin saya nggak berbahasa-basi lagi karena saya juga belum tahu, baru dengar saya fatwa baca Al-Quran pada saat sholat itu gimana. Mungkin bisa langsung dijawab dengan Pak Ustadz Najmi. Oke, terima kasih. Ini menarik. Artinya karena ada orang yang posting gitu ya, ada orang yang posting sholat lagi baca baca Quran atau sholat dengan memegang mushaf ya. Memang kalau komen sih macam-macam. Ada yang komentar soal keabsahan atau kebolehannya sholat baca Al-Quran, ada juga yang mengomentari dari sisi kenapa harus pamer dan lain sebagainya nih. Ada banyak yang bisa dilihat ya. Pamer surat gitu ya, Pak Ustadz? Bukan pamer, kenapa sholat di foto, posting ya. Oh. Ada juga. Ada juga yang mengomentar itu kan. Nah, itu juga jadi persoalan lain. Sekarang kita fokus ke bolehkah dulu, apakah kita boleh sholat nih kita pagi sampai pegang mushaf, itu dulu kan pertanyaannya. Ini dalam banyak kajian termasuk juga Indonesia dengan MUI-nya berfatwa tahun 2019 dibolehkan. Oh, dibolehkan ya, dengan catatan tidak merusak rukun sholatnya. Misalkan ketika dia berdiri ya, bertegak, dia pegang mushaf misalkan seperti ini, bahkan boleh juga membalik ya kan? Tapi dia tidak bergerak. Atau jangan sampai kemudian lagi sholat dia baca Quran dia lupa. Ini bukan ya, itu yang berbahaya. Artinya tetap harus orang yang paham tentang aturan-aturan dalam sholat. Itu yang paling utama. Tapi juga mana yang lebih utama, kita pegang mushaf atau tidak pegang mushaf? Tentu lebih utama adalah kita tidak pegang mushaf, karena akan mengganggu gerakan sholat kita ya. Akan tetapi kalau dalam konteks kita belajar, misalkan daripada sholatnya kulhu deui, yang sholat maghrib kulhu, isya kulhu, ya kan, subuh kulhu, zuhur kulhu, asar kulhu, daripada mungkin semuanya kok kulhu terus karena yang apal cuma itu, dipegang dengan catatan untuk tujuannya menambahkan hafalannya. Atau juga misalkan selama Ramadan ini kan punya target supaya habis selama 30 hari khatam.
ya kan, hatam satu Quran. Iya. Berarti setiap kali sekali tarawih berarti 1 juz. Silakan. Akan tetapi jangan lupa juga ada etika menjadi imam. Etika menjadi imam itu apa? Kalau Bang Esal jadi imam, ya, kemudian siapa tuh? Tadi Faher, sekarang Dimas. Gimana sih ente? Dimas juga jadi imam. Ingat penumpang kita. Oh iya. Jangan mentang-mentang jadi imam, pegang mushaf, bacanya panjang banget. Yang di belakang udah sepuh-sepuh misalkan. Yang udah backshare kan, mau kamar mandi mulu kan ada. Atau ada yang teriak-teriak anak-anak yang mungkin sudah pengen kangen dengan ibunya. Amin. Nanti malah nggak khusus. Nah, artinya itu juga harus menjadi perhatian. Kalau soal bolehkahnya, itu boleh. Itu boleh, asal dengan catatan tadi. rukun sholatnya tidak cacat Diperhatikan. atau diperhatikan seperti itu. Jadi gitu teman-teman, itu membaca Quran pada saat kita menjadi imam itu diperbolehkan. Cuma Atau mungkin sekarang boleh juga gini, tidak usah dipegang, Oh, pakai standing. pakai standing. pakai standing, iya Ya kan, pakai standing sudah di depan itu lebih aman, lebih aman. Lebih aman, Artinya ya? kita cukup hanya melihat saja. Gini ya Iya. maksudnya. Iya, tetap kita hanya fokus melihat saja, setelah itu langsung dilanjutkan. Oh, Itu lebih bagus. Kayak gitu teman-teman. Udah kejawab kan apa polemik-polemik yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini yang diciptakan oleh kawan kita Aldi Taher. Itu Mungkin bahasnya polemik maksudnya. Ingin menunjukkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi kajian kita. Jadi tambah pinter kan? jadi tambah pintar buat kaum-kaum pemuda labil. Betul. Pemuda labil kayak gitu sih paling. Mungkin ke jawaban pertama kita udah kasih tahu jawabannya soal Quran tadi. Yang kedua mungkin kita bacain pertanyaan dari pemuda labil. Oke, siap. Apa kira-kira? Mungkin bakal dibacain yang pertama sama host magang kita. Seperti biasa. Host magang kita bakal Di bacain. sini dari pertanyaan netizen ada yang bertanya, emang benar Pak Ustadz, apabila kita kan cowok, Iya. perempuan melahirkan gitu. terus Itu kan apa namanya, taruhannya nyawa ya, apa itu termasuk judi Pak Ustadz? Karena berhubungan dengan taruhan Pak Ustadz. Mungkin kameramen tertawa gara-gara pembacanya kayak kurang fleksibel gitu ya. kaum Hawa melahirkan, apakah itu tergolong judi atau tidak karena alasannya taruhan ya. Taruhannya nyawa Pak Ustaz. Taruhannya Mati Nyawa apa si enggak? ibunya atau nyawa si anaknya? Jadi itu beda antara bertaruh nyawa itu berkorban nyawa, beda dengan taruhan. Sehingga kalau itu justru adalah saat itu seorang ibu bukan sedang berjudi, melainkan sedang berjihad. Masya Allah. Sedang berjuang, berjihad, bahkan sampai ketika pertaruhan itu, ketika perjuangan itu menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia disebut syahid. Si ibu itu betul. Subhanallah. Kalau judi misalkan pakai kartu, syahid nggak? Mati. Beda kan? Beda, Kafir iya. namanya. Kafir Pak Ustaz. Lagi judi main kartu, tiba-tiba mati dengan orang melahirkan mati. Beda nggak nilainya? Beda nilainya Beda. pasti. Yang satu menjadi syahid, yang satu menjadi sangit. Sangit, bau sangit, Coba bawa sangit tegesin ke teman-teman penulis. bau sangit kayak Iya, iya. Oke, kayak gitu teman-teman udah kejawab. Jadi ibu-ibu atau kaum Hawa yang sedang melahirkan itu tidak termasuk berjudi, Yes. tetapi lebih termasuk ke Yes, jihad. sedang berjihad. Sedang berjihad karena Berkorban. sedang berjuang berjuang. mengeluarkan anaknya dari kandungannya. Tapi kok bisa ya ada kepikiran itu judi atau tidak gitu kan? Kok bisa? Malah kalau kita kan kalau ingat orang tua kita ngelahirin yang ada kan Nangis Kasihan. gitu. Ini sebenarnya pemuda labil Pak Ustadz. Makanya dibilang pemuda labil kan pertanyaannya kayak Karena mungkin Menyimpang. notabene taruhan kali. iya gitu. Jadi mungkin karena dia yang garis bawah dia garis bawah di highlight ada taruhan, Taruhan. maka itu termasuk judi gitu kan. Betul. Artinya tidak semua yang bertaruh itu kategorinya judi. Gitu kan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya pemuda labil yang tadi udah terjawab teman-teman semuanya. Jadi yang ya tadi saya udah jelasin Udah bisa sebelumnya. menyimpulkan Udah lah bisa ya. menyimpulkannya. Terus ada ini biar nggak dibilang bohong ngeliat HP kok kayaknya ke notes itu udah ada catatannya bla 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 bla. Sebenarnya kita ada teman-teman dari DM Instagram ke Amai Travel dan ke Pak Ustadz, ke host magang atau ke saya pribadi Exoros. Itu ada yang bertanya dari Umay TBK. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya teman-teman? Mantap. Jadi saya baca nih. Jadi dia ada pertanyaan Pak Ustadz. Tanya dong Pak Ustadz.
Mama Dede dia nanyanya. Ada-ada aja. Itu bukan curhat kan, yang penting tanya. Oh, tanya dong Itu gitu curhat. ya. Jadi dia nanya Pak Ustadz, Iya. sholat orang muslim itu kan wajib Yes. sholat Wajib. 5 waktu, wajib Ya. dan harus gitu. Tapi dia nanya, kenapa kalau misalkan kita sholat usoli fardo zuhri, bukan usoli wajib zuhri? Bisa dicakin teman-teman nih Umayyadi Instagramnya, tolong di DM aja kalau misalkan mau tanya-tanya. Kayak gitu Pak Ustadz, gimana tuh? Siap Umay ya. Si Umay Pak. Hai Umay. Umay. Dengarkan. Dengarkan Umay. Apa kata Pak Ustadz? Menarik nih, pertanyaan menarik. Ya nggak salah juga, mungkin belum pernah dengar kata bahasa Arabnya. Betul. Fardu itu artinya wajib. Jadi sama aja. Sama aja. Cuman kan untuk sholat ini Rasul, kita kan sholat nyontohnya siapa? Rasul. Rasul. Rasul ada Masa nggak? dia? Ya kan? Nggak boleh. Sholat bukan nyontoh Pak RT, bukan nyontoh Pak Lurah, tapi nyontohnya Rasul. Rasul sendiri sudah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita mencontoh Rasul. Maka Rasul dalam sholatnya adalah menggunakannya bahasa Arab. Arab dan kita mengikuti. Itu sudah masuk dalam kategori unsur syar'i. Kita ikuti. Nah, arti dari para fardu itu adalah wajib. Jadi sama aja. Cuma perbedaan kata saja. Kata aja. Gitu Umayyadi, makanya sering-sering buka Google. Dan Masya sebetulnya Allah. banyak diperbincangkan juga soal niat itu apakah harus diucapkan. Karena Oh, iya, benar. niat kan mahallunnya fil qalbi. Ada Tempatnya di hati. atau letaknya niat itu di dalam hati. Apabila diucapkan itu semakin menguatkan saja. Makanya ketika niat itu ada yang terjadi harus di dalam hati. Ketika usolli fardhu hati juga harus sholat atau Khusyuk lah Iya, ibaratnya betul. kita umumnya taunya kita harus khusyuk kalau Ustadz, niat. kalau misalkan kita niat tapi Mungkin kita jawab nanti kali Pak Ustadz. Kan kita udah membuka nih Pak Ustadz. Ini host magang kita emang nggak tahu waktu Pak Ustadz. siap. Kalau nanya emang orangnya. Gitu Pak Ustadz. Mungkin kita tutup aja teman-teman. Iya. Nanti host magang itu bakal nanya di selanjutnya, di episode selanjutnya. boleh. Kita simpan dulu pertanyaan dari host magang. Mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas ya, pas ya. Ban.